Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dibimbing Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Kanada yang berjudul O2. Skor IMDb-nya 8,7. Film ini dibintangi aktor cantik Sandalwood, Ashika Ranganat, dan disutradarai oleh Prasan Raj. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Srada adalah seorang dokter, Dave adalah teman Srada, Yunjae adalah dokter senior, Oso adalah penyiar radio. Suatu hari, hiduplah seorang gadis kecil bernama Srada. Pasca meninggalnya sang ibu, Srada hidup bersama ayahnya. Srada sangat menyayangi ayahnya, begitupun sang ayah yang juga sangat menyayangi Srada. Terkadang Srada sedih karena teringat akan mendiang ibundanya. Srada selalu bertanya kepada sang ayah, "Ayah, mengapa seseorang harus mati?" Manusia apa sahibiku? Suatu hari, sang ayah sedang merias para penari yang akan tampil. Setelah merias, sang ayah bergurau bersama Srada. Namun tiba-tiba, sang ayah terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Srada sedih dan menangis. Pasca meninggalnya sang ayah, Srada menjadi pendiam dan tertutup. Beberapa tahun kemudian, Srada tumbuh menjadi seorang dokter yang cerdas. Saat ini, Srada sibuk menjalani kuliah MBBS. Seorang dokter senior bernama Yunjae menjadi dosen Srada. Yunjae tidak suka jika ada mahasiswanya yang merasa lebih pintar darinya. Suatu hari, seorang penyiar radio bernama Oso membawa seorang nenek ke rumah sakit. Yunjae langsung menangani sang nenek. Namun, Yunjae salah anestesi. Srada mengambil alih dan menangani sang nenek. Srada langsung memberikan pertolongan pertama kepada sang nenek. Anestesi Srada benar dan membuat sang nenek pulih kembali. Para mahasiswa lain kagum akan kecerdasan Srada. Yunjae kesal karena merasa dipermalukan. Oso terpukau atas kecerdasan Srada. Oso langsung jatuh hati kepada Srada. Oso lalu mengajak Srada mengobrol. Oso mengatakan wanita tua itu bukan neneknya. Wanita tua itu adalah tetangganya. Srada kagum atas kebaikan Oso. Beberapa hari kemudian, Oso sering mendatangi rumah sakit hanya untuk mengobrol dengan Srada. Srada mulai menyukai Oso. Srada menyukai rambut dan jenggot Oso yang tebal. Malam hari, seperti biasa, Oso mengisi acara di radio. Oso menceritakan kisah pertemuannya dengan Srada. Di rumah sakit, Srada senyum-senyum sendiri mendengarkan cerita itu. Oso memanggil Srada dengan sebutan emergency. Hilri, emergency! Setelah bercerita, Oso mempersembahkan sebuah lagu untuk Srada. Srada bahagia mendengar lagu itu. Pagi hari, Yunjae selesai melakukan operasi. Namun, sang pasien tidak bisa diselamatkan. Yunjae yang tidak suka kepada Srada memerintahkan Srada untuk memberitahu berita kematian itu kepada keluarga pasien. Srada tidak berani melakukan hal itu karena Srada tidak pernah memberitahu berita kematian kepada keluarga pasien. Srada takut jika mendengar berita kematian. Hal itu membuat Srada teringat akan kematian orang tuanya dahulu. Oso datang dan berusaha menenangkan Srada. Oso mengajak Srada ke pinggir pantai yang berada di depan rumah sakit. Oso mengatakan, "Srada, kau harus berani memberitahu berita kematian kepada keluarga pasien. Karena itu adalah pekerjaanmu sebagai seorang dokter." Srada pun kembali tenang. Oso dan Srada lalu kembali ke rumah sakit. Namun, Srada tetap tidak berani memberitahu keluarga pasien. Akhirnya, Oso berpura-pura menjadi dokter dan memberitahu keluarga pasien. Keluarga pasien menangis di pelukan Oso. Srada berterima kasih kepada Oso. Srada lalu mengajak Oso ngopi di kafe. Srada mengatakan dirinya adalah introvert. Oso adalah satu-satunya teman yang Srada punya. Sembari mengobrol, Oso menunjukkan kepiawaiannya bermain gitar. Srada semakin menyukai Oso.
Oso mengatakan ia sudah mendaftar sekolah musik di Amerika Serikat. Strada berdoa agar Oso diterima di sekolah musik itu. Mereka berdua lalu kembali pulang. Suatu hari, Oso mengajak Strada pergi ke pantai. Oso memasak ikan bakar untuk Strada. Oso menyuapin Strada. Hari demi hari, Strada dan Oso terus menghabiskan waktu bersama. Beberapa minggu kemudian, Oso berencana untuk melamar Strada. Di saat yang bersamaan, Oso mendapatkan kabar dirinya diterima di sekolah musik di Amerika. Oso senang mendengar hal itu. Sore hari, di rumah sakit, Strada sedang menangani seorang pasien. Oso menghampiri Strada di rumah sakit. Oso menyuruh Strada untuk keluar sejenak. Strada pun patuh dan menurut saja. Di tengah derasnya hujan, Oso memberitahu Strada dirinya diterima di sekolah musik di Amerika. Strada senang mendengar hal itu. Namun, Strada juga sedih karena Oso akan pergi meninggalkan dirinya. Oso memeluk Strada dengan erat. Strada lalu masuk kembali ke rumah sakit. Tiba-tiba, pasien yang ditangani Strada jatuh dan terpeleset. Dokter senior lalu memasukkan sang pasien ke ruang ICU. Dokter senior marah kepada Strada karena Strada tidak menjaga sang pasien. Dokter senior menganggap Strada telah lalai. Strada menyesal karena keluar sejenak untuk menemui Oso. Beberapa hari kemudian, sebelum Oso berangkat ke Amerika, Oso mengajak Strada ke mercusuar di pinggir pantai. Oso berlutut dan melamar Strada. Strada terdiam sejenak. Strada mengatakan, "Oso, aku adalah orang yang tertutup. Aku sulit jatuh cinta. Aku tidak punya waktu untuk mencintai dan dicintai. Sebaiknya kau fokus pada masa depanmu di sekolah musik di Amerika." ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಓಶೋ. ಬರ್ಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. Oso sedih mendengar ucapan Strada. Oso tahu Strada mencintai dirinya. Namun Oso bingung mengapa Strada tidak menerima cintanya. Meskipun Strada menolak lamaran Oso, Oso meminta Strada untuk menerima dan menyimpan cincin yang Oso beri. Strada berjanji akan menyimpan cincin itu. Strada memeluk Oso dengan erat. Strada lalu pergi meninggalkan Oso. Strada berjalan sembari menangis. Strada bingung dengan perasaannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Strada lulus kuliah MBBS. Kini, Strada resmi menjadi dokter spesialis dan bekerja di rumah sakit ternama. Saat ini, Strada sibuk mencari sponsor untuk mengembangkan penelitiannya. Penelitian Strada membuktikan bahwa cairan oksigen bisa menghidupkan sel otak hingga 2 jam. Strada yakin hal itu sangat bermanfaat untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Strada sudah berhasil melakukan eksperimen itu terhadap hewan. Pagi hari, Strada berangkat ke rumah sakit untuk melakukan presentasi penelitiannya. Di dalam mobil, Strada mendengarkan Oso di radio. Setelah lulus sekolah musik di Amerika, Oso kembali ke India. Oso tetap mengisi waktu luangnya mengisi acara di radio. Namun, Strada dan Oso belum berkomunikasi dan bertemu kembali. Terlihat mereka berdua saling merindukan satu sama lain. Tak lama kemudian, Strada tiba di rumah sakit. Strada langsung presentasi di depan para dokter senior. Strada mengatakan, ketika pasien dinyatakan meninggal dunia, detak jantungnya langsung berhenti. Tetapi sel di dalam otak tidak langsung berhenti. Sel di dalam otak akan berhenti beberapa detik kemudian. Dengan memberikan cairan O2, kita bisa tetap menghidupkan sel otak hingga 2 jam ke depan. Dengan begitu, kita bisa melakukan penanganan berikutnya kepada sang pasien. Strada sudah membuktikan penelitiannya itu terhadap hewan. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಓಟೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ we can buy more time from death. Para dokter senior menghimbau Strada untuk berhati-hati karena penelitian Strada sangat beresiko.
Pemilik perusahaan penerbangan yang kaya raya bernama Mazumdar tertarik dengan penelitian Serada. Mazumdar mengatakan jika penelitian Serada sudah berhasil dilakukan pada manusia, Mazumdar akan menggelontorkan dana untuk penelitian Serada. Serada senang mendengar hal itu. Setelah melakukan presentasi, dokter senior yang juga manajer di rumah sakit bernama Roy memanggil Serada. Roy akan memberikan ruangan khusus kepada Serada untuk melakukan penelitian. Serada senang mendengar hal itu. Di proyek penelitian itu, Serada akan dibantu dokter spesialis lainnya bernama Dave, Shruti, dan Venky. Serada langsung mengumpulkan Dave, Shruti, dan Venky untuk membicarakan langkah selanjutnya. Besok pagi, Serada menjelaskan proyek penelitiannya di depan komite etik rumah sakit. Serada meminta izin kepada komite etik rumah sakit untuk mengambil pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Yunjai yang merupakan petinggi rumah sakit menolak permintaan Serada. I cannot permit. Yunjai mengatakan kepada komite etik, penelitian Serada tidak akan berhasil. Akhirnya, komite etik memutuskan tidak mengizinkan Serada untuk mengambil pasien dari rumah sakit. Serada dan timnya kesal kepada Yunjai. Mereka berempat lalu keluar dari ruangan. Dave menghampiri Serada dan menenangkan Serada. Dave mengatakan ia akan terus mendukung Serada. Besok pagi, Serada dan Venky memeriksa pasien bernama Anna. Tiba-tiba, Anna tidak sadarkan diri. Dave datang dan memberi alat pacu jantung. Namun, Anna tidak bisa diselamatkan. Anna dinyatakan meninggal dunia. Dave berpikir Anna adalah pasien yang tepat untuk penelitian Serada. Serada, Dave, dan Venky langsung membawa Anna ke ruang penelitian secara sembunyi-sembunyi. Shruti langsung memasang cooling helmet di kepala Anna. Serada menyuntikkan cairan O2 melalui tangan Anna yang diinfus. Beberapa detik kemudian, cairan itu bereaksi, namun sel di dalam otak Anna belum hidup kembali. Anna tidak tertolong. Serada sedih karena penelitian pertamanya terhadap manusia dinyatakan gagal. Serada mencatat data-data Anna di laptop dan kembali pulang. Malam hari, mereka berempat berkumpul dan membicarakan langkah selanjutnya. Serada terus mengotak-atik data Anna di laptop. Setelah itu, Serada beristirahat. Serada berdiri di samping jendela sembari mendengarkan Osho di radio. Osho mengatakan hari ini adalah hari yang spesial untuk wanita yang Osho cintai. Mendengar hal itu, Serada baru ingat kalau hari ini dirinya berulang tahun. Osho tidak melupakan Serada. Osho masih mencintai Serada. Serada kagum akan ketulusan cinta Osho. Serada merindukan Osho. Tiba-tiba, Venky memecahkan botol minuman. Serada menghampiri Venky. Venky mengatakan ia meminum 2 botol sekaligus yang membuat dirinya mabuk berat. Mendengar omongan Venky, Serada berpikir jika ia memberikan dosis cairan O2 lebih sedikit ke tubuh Anna, mungkin sel otak Anna akan hidup kembali. Serada langsung mengotak-atik laptopnya. Ketika Serada memasukkan data dosis cairan O2 yang lebih sedikit, sel otak Anna diprediksi bisa hidup kembali. Beberapa hari kemudian, Dave menangani seorang pasien bernama Omkar yang mengalami kecelakaan. Namun, Omkar tidak tertolong. Omkar dinyatakan meninggal dunia. Dave langsung membawa Omkar ke ruang penelitian. Dave lalu memasang cooling helmet di kepala Omkar. Dave memanggil Serada, Shruti, dan Venky ke ruang penelitian. Mereka bertiga langsung pergi ke ruang penelitian. Omkar, accident victim. Serada memasukkan cairan O2 yang lebih sedikit melalui tangan Omkar yang diinfus. Beberapa detik kemudian, cairan itu bereaksi dan sel otak Omkar tetap hidup. Serada dan Dave senang melihat hal itu. Namun tiba-tiba listrik di rumah sakit padam. Serada, Shruti, dan Venky berusaha menyalakan genset, sedangkan Dave tetap menjaga Omkar di dalam. Ketika Serada keluar ruangan, Dave terkunci di dalam. Seketika itu, ruang penelitian terbakar dan penuh asap.
Dev pingsan tak sadarkan diri. Serada berteriak meminta tolong. Serada pun ikut jatuh pingsan. Serada dan Dev langsung ditangani dokter. Beruntung tidak terjadi apa-apa terhadap Serada. Omkar terbakar di ruang penelitian dan dinyatakan meninggal dunia. Dokter spesialis neurologi bernama Pandey mengatakan karena asap di ruang penelitian, Dev mengalami micro damage di otaknya. Dev hilang ingatan sedikit. Serada sedih melihat kondisi Dev. Yunjai marah besar kepada Serada. Yunjai memerintahkan Serada untuk menghentikan penelitiannya. Malam hari, Yunjai dan Roy mengobrol sembari mengudut. Yunjai dan Roy mendapatkan informasi bahwa Persatuan Dokter India akan melakukan investigasi terhadap kematian Omkar. Yunjai akan memerintahkan Serada untuk melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa Serada tidak melakukan penelitian apapun. Hal itu Yunjai lakukan demi menyelamatkan karir Serada sebagai dokter dan juga reputasi rumah sakit Yunjai. Roy setuju dengan Yunjai. Anak buah Yunjai memberikan harddisk CCTV ruang penelitian kepada Yunjai. Yunjai akan menghancurkan harddisk itu untuk menghilangkan jejak. Untuk sementara waktu, Dev akan tinggal bersama Serada untuk memulihkan ingatannya kembali. Pandey memeriksa kondisi Dev secara rutin. Beberapa hari setelah tinggal bersama Serada, ingatan Dev sedikit demi sedikit pulih kembali. Namun, Dev menjadi orang yang berbeda. Dev tidak sama lagi seperti dahulu. Semua orang bingung melihat perilaku Dev yang berbeda jauh dari sebelumnya. Malam hari, Dev mengajak Serada mengobrol. Dev teringat dirinya adalah seorang dokter yang sedang melakukan penelitian bersama Serada. Setelah mengobrol, Dev tidur di pundak Serada layaknya kekasih. Serada merasa aneh. Pagi hari di rumah sakit, para wartawan berusaha menemui Serada. Mereka bertanya mengenai penelitian Serada yang menewaskan Omkar. Serada tidak menjawab. Roy membawa barang-barang Omkar yang ditemukan di TKP kecelakaan. Roy memerintahkan Serada untuk memberikan barang-barang itu kepada ibunda Omkar. Serada takut dan tidak berani memberikannya kepada ibunda Omkar. Serada akan menyimpan barang-barang Omkar itu. Di saat yang bersamaan, ingatan Dev pulih kembali. Siang hari, Serada dipanggil Yunjai dan komite etik rumah sakit. Yunjai dan komite etik rumah sakit memerintahkan Serada untuk mengatakan kepada media bahwa Serada tidak melakukan penelitian apapun. Hal itu Yunjai lakukan agar lisensi dokter Serada tidak dicabut dan reputasi rumah sakit tetap baik. Namun Serada menolak. Serada akan mengatakan yang sejujurnya kepada wartawan. Yunjai, Roy, dan komite rumah sakit kesal kepada Serada. Di depan wartawan, Serada menjelaskan tentang penelitiannya. Video pernyataan Serada itu viral di sosial media. Besok pagi, Mazumdar memanggil Serada dan Dev. Mazumdar mempertanyakan progres penelitian Serada. Mazumdar mengatakan ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mazumdar mendesak Serada agar menyelesaikan penelitiannya itu. Setelah menemui Mazumdar, Serada dan Dev pergi ke pinggir sungai untuk menenangkan diri sejenak. Dev turun dari mobil dan berenang di sungai. Setelah itu, mereka berdua kembali pulang. Sore hari, ayah Dev menelpon Dev. Karena Dev sedang pilek, Serada mengangkat telepon itu. Ayah Dev menanyakan kabar Dev. Serada menjawab, Dev sedang pilek karena kemarin Dev berenang di sungai. Ayah Dev kaget mendengar hal itu. Ayah Dev memberitahu Serada bahwa Dev tidak bisa berenang. Serada ikut kaget mendengar hal itu. Tak lama kemudian, Pandey, Shruti, dan Venky mendatangi Serada. Serada mengatakan ingatan Dev sudah pulih, namun perilaku Dev sangat berbeda. Serada bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Dev. Shruti mengatakan, ketika Omkar tewas terbakar di ruang penelitian, jiwa Omkar masuk ke dalam tubuh Dev. Namun, aku tidak bisa membuktikan hal itu secara ilmiah.
Pandey, Serada dan Fengki percaya dengan hal itu. Namun mereka juga tidak bisa membuktikan hal itu secara ilmiah. ಓಂಕಾರಾತ್ಮ ದೇವೊಳಗೆ. Beberapa hari kemudian, Serada menjalani sidang internal kedokteran. Para petinggi Persatuan Dokter India menginterogasi Serada. Serada mengklaim penelitiannya berhasil. Dev berdiri dan memberikan kesaksian. Dev mengatakan, sebelum kebakaran di ruang penelitian, Omkar hidup kembali dan memegang tangan Dev. Artinya, penelitian Serada telah berhasil. Yunjai tidak percaya dengan Dev. Yunjai yakin penelitian Serada tidak berhasil. Ketua Persatuan Dokter India menghimbau di persidangan selanjutnya, Serada harus membawa bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Omkar hidup kembali. Persidangan kemudian ditunda. Malam hari, Serada dan Fengki mencari cara untuk mengambil harddisk rekaman CCTV itu dari tangan Yunjai. Namun hal itu sulit dilakukan karena Serada tidak mempunyai waktu lagi. Serada nekat akan mengorbankan dirinya demi penelitian itu. Serada akan menjadi pasien dalam penelitiannya sendiri. Besok pagi, Yunjai melihat rekaman CCTV di ruang penelitian sebelum kebakaran terjadi. Yunjai kaget karena ternyata perkataan Dev benar adanya. Terlihat tangan Omkar memegang tangan Dev. Artinya penelitian Serada berhasil. Yunjai berbalik akan mendukung Serada. Yunjai langsung pergi mencari Serada. Di saat yang bersamaan, Dev dan Serada bersiap melakukan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, Serada membuat video kepada Roy dan Fengki. Roy dan Fengki marah karena hal itu akan merenggut nyawa Serada. Roy memerintahkan Shruti dan Fengki untuk menggagalkan penelitian itu. Serada memerintahkan Dev untuk menginjeksikan cairan khusus yang akan menghentikan detak jantung Serada. Setelah menginjeksikan cairan khusus itu, detak jantung Serada berhenti. 20 detik kemudian, Dev menginjeksikan cairan O2 ke dalam tubuh Serada. Setelah diinjeksi cairan O2, sel di dalam otak Serada belum hidup kembali. Dev mulai kepanikan. Shruti tiba lebih dulu di rumah sakit. Namun Shruti bingung harus bagaimana. Terlihat pikiran Serada mengingat kembali masa lalunya. Yunjai datang dan menyelamatkan Serada. Beberapa detik kemudian, Serada sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, Serada hidup kembali dengan pribadi yang baru. Serada menjadi wanita yang terbuka dan selalu tersenyum. Mulai sekarang, Serada ingin mengisi hidupnya dengan kasih sayang. Sekarang, Serada sudah mengikhlaskan kematian kedua orang tuanya. Serada berterima kasih kepada Dev, Shruti, Fengki, Roy, dan juga Yunjai yang sudah membantunya. Untuk pertama kalinya, Serada akan memberitahu berita kematian kepada keluarga pasien. Serada membawa kotak barang-barang Omkar dan pergi ke rumah Omkar. Sebelum masuk ke rumah Omkar, Serada mengirim voice note kepada Oso dan memberitahu bahwa sekarang ia sudah berani memberitahu berita kematian kepada keluarga pasien. Serada juga mengatakan ia ingin menemui Oso. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. Setelah mengirim voice note, Serada berjalan masuk ke rumah Omkar dan menemui Ibunda Omkar. Ibunda Omkar membuka kotak itu dan meletakkan kotak itu di dekat foto masa kecil Omkar. Ibunda Omkar membuatkan teh untuk Serada sembari menceritakan masa kecil Omkar. Ibunda Omkar mengatakan Omkar suka berenang. Serada berdiri dan melihat foto-foto masa kecil Omkar. Secara tidak sengaja, Serada melihat barang-barang Omkar di dalam kotak. Serada kaget karena di dalam kotak itu ada cincin Oso. Serada kemudian melihat foto Omkar ketika dewasa. Ternyata Omkar adalah nama asli Oso. Cedir. Serada kaget dan menangis terseduh-seduh. Barulah di sini diceritakan fakta kematian Oso. Hari itu Oso mencukur rambut dan jenggotnya. Oso berniat untuk menemui Serada dan melamar Serada lagi. Di tengah perjalanan, Oso menghindari dua bocil yang berhenti di tengah jalan. Oso oleng dan menabrak pohon.
Oso kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Oso ditangani Dave. Setelah dinyatakan meninggal dunia, Dave membawa Oso ke ruang penelitian. Dave langsung memasang cooling helmet di kepala Oso. Ketika Serada masuk ke ruang penelitian, Serada tidak melihat wajah Oso karena kepalanya sudah dipasang cooling helmet. Serada lalu kembali pulang. Serada berjalan sembari mengingat kembali masa-masa indahnya bersama Oso. Serada terus menangis. Habis. Apa pesan dari film ini? Cinta adalah kasih sayang yang mendalam. Cinta adalah sebuah proses. Cinta tidak datang tiba-tiba. Karena itu, jika cinta telah datang, jangan pernah menyia-nyiakannya. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.